ridho terhadap apa yang menjadi keputusan orang tua, walaupun kita kurang suka. Ridho ini adalah kunci utama mendatangkan ridhonya Allah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat-sahabat beriman yang dicintai Allah, yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kali ini kita jumpa lagi di channel yang penuh dengan keberkahan, insya Allah, Al-Abror, penuh dengan kebaikannya, insya Allah ya. Kita di sini akan berbagi kisah-kisah menarik, berbagi ilmu, berbagi wawasan tentang agama, insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi pahala jariah untuk kita semua, karena menyebarkan, menyampaikan walaupun satu ilmu yang berasal dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayat," sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah, mudah-mudahan di channel yang penuh dengan keberkahan ini kita bisa banyak belajar lagi. Kami doakan mudah-mudahan yang subscribe, yang menonton ini, Allah berikan kemudahan segala urusannya, diluaskan rezekinya, dilunasi hutangnya, dibahagiakan rumah tangganya, dunia hingga akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada suatu perbuatan yang kelihatannya biasa saja, tapi sebenarnya itu luar biasa. Apa saja itu? Nah, bagaimana dalam waktu 2 menit lisan kita biasa ngoceh tidak karuan, tapi dalam waktu 2 menit itu kita bisa beristighfar mungkin astagfirullah, 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 banyak, mungkin 50 kali. Bagaimana kalau itu 3 menit? Bagaimana kalau 5 menit? Tentu 5 menit, hidup seseorang per menit, per 5 menit, per 5 menit. Apabila 5 menit baik, 5 menit kemudian lagi baik lagi, niscaya orang ini akan menjalani waktu, hari yang diberikan oleh Allah per waktunya, per harinya penuh dengan kebaikan. Maka insya Allah dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang baik, yaitu senantiasa menggunakan lisannya untuk mengucapkan sesuatu yang baik. Nah, apalagi ucapan yang baik, tiada kata seindah doa. Nah, tiada pula ucapan yang sebagus zikir mengingat Allah. Apalagi suatu ucapan itu membuat seseorang itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Salah satunya adalah barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya, walaupun dosa-dosa itu sebanyak buih di lautan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali. Mungkin perlu waktu 5 menit saja. Jika kita menggunakan 5 menit itu sebagai waktu istimewa kita dengan Allah, Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Perlu 5 menit. Ucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Bahkan ada lagi tuh, suatu amalan yang kita amalkan. Kita sholat jamaah nih. Salat jamaah maghrib, isya atau subuh, yang imamnya ketika membaca itu dengan jahar. Ketika imam membaca Al-Fatihah sampailah waladhdallin, kemudian makmum menjawab amin. Baca aminnya saja itu Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, ini tentu kabar yang sangat bahagia, yang sangat menyenangkan untuk kita semua. Kita setiap hari salat berjamaah tentu mengucapkan amin ketika imam membaca waladhdallin. Nah, ini suatu amalan yang dianggap ringan, tapi ternyata pahalanya begitu besar. Nah, suatu saat ada lagi nih, bagaimana mendatangkan ridhonya Allah. Ternyata dengan kita ridho terhadap keputusan orang tua misalnya, atau ucapan orang tua, atau perbuatan orang tua, kita ridho, maka itu mendatangkan cintanya Allah, mendatangkan ridhonya Allah, walaupun kita tidak kurang suka, kurang setuju dengan ucapan orang tua, kurang ridho, tapi kita berusaha untuk ridho. Ya udah, itu mendatangkan Allah ridho kepada orang yang ridho kepada orang tuanya, baik ucapannya, lisannya,
maupun perbuatannya. Nah, ini tentu hal-hal yang perlu kita perhatikan. Banyak sekali orang ingin doanya dikabulkan oleh Allah, maka dia menghabiskan puluhan bahkan ratusan juta untuk pergi ke suatu tempat, bermunajat di sana, tempat yang makbul, karena ingin doanya didengar oleh Allah. Tapi ada tempat yang tidak perlu mengeluarkan uang jutaan, puluhan bahkan ratusan juta, cukup di rumah bertemu dengan orang tua dalam keadaan orang tua senang, tersenyum melihat wajah kita, Allah pun akan bahagia, membahagiakan anak yang bisa membahagiakan orang tua. Nah, apalagi seorang anak mempunyai ilmu, yaitu ilmu berbakti kepada orang tua. Tentu yang disebut ilmu adalah pengetahuan yang dia tahu kemudian diamalkannya. Nah, berbuat baik kepada orang tua salah satunya adalah ridho terhadap apa yang menjadi keputusan orang tua, walaupun kita kurang suka. Ridho ini adalah kunci utama mendatangkan ridhonya Allah kepada kita. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan manfaat, dan mudah-mudahan Allah berikan kita semua umur yang panjang, yang barokah, sehingga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang indah di lain hari, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.